Kalau kayu hendak ditebang, rupanya ditebang si batang berduri. Aduh, cakep. Nampaknya duduk kita bersembang di podcastnya TVRI. Kalau orang IO tidak serius dalam handling event, itu eventnya akan kacau. Dalam hidup ini memang harus punya target. Betul. Nah, untuk kawan-kawan muda, everything what you want, you have to harus punya target. Harus ada target. Ya, kali ini kita bersama dengan abang kita di Duduk Bersembang, masih dengan Asa Marsita tentunya, bersama dengan Bang Al Naziran Syahputra ya Bang ya? Saya. Biasa dikenal dengan Bang Al Bang? Atau ada nama lain nih? Ada beberapa nama, apa ada tuh, Bang? Al, tapi yang famous kalau kata orang Malaysia cakap, Iya, apa di Tanjung tuh? Pinang, Hang Kate. Hang Kate, ya, siapa lagi yang tak kenal dengan Hang Kate ya Bang ya? Jadi Bang Al nih kalau bisa dibilang dia multi talent. Kenapa multi talent? Jadi semua digarap ya Bang ya? Semua digarap, semua diambilnya. Dia beda tipis antara multi talent sama kemaruk sebenarnya. Enggak lah Bang ya. Ini iyalah kalau orang Pinang nih dah tak asing lagi lah dengan wajah Bang kita nih Bang Al nih. Abang Al nih entrepreneur ya juga. Entrepreneur, ece-ece lah. Ece-ece lah. MC ece-ece juga ya Bang. Kalau ya? MC belajar-belajar. Belajar. Pemantun. Pelantun mengabdi diri. Mengabdi diri. Terus ada outbound trainer juga Bang ya. Outbound trainer pun belajar-belajar juga. Belajar. Hobi Bang ya. Event planner juga semuanya ada Bang Event ya. planner ya, karena kita ada event organizer, jadi di dalamnya ada event planner, konsultan event juga. Aduh. Seperti itu. Semuanya Bang ya, ada paket lengkap. Belajar-belajar. Semuanya belajar-belajar Bang ya. Belajar-belajar. Apa kesibukan Abang nih Bang? Sibuk sangat Bang ya. Kesibukan saya bangun pagi, keluar rumah, jalan, balik rumah, tidur, gitulah kira-kira. Itu yang hebatnya Bang, menikmati hidup. Menikmati hidup. Padahal udah jadi pengusaha nih Bang ya. Mungkin. Bang, kasihlah dikit. Apa dia? Kasih dikit pantun nih. Kalau kayu hendak ditebang, rupanya ditebang si batang berduri. Aduh, cakep. Nampaknya duduk kita bersembang di podcastnya TVRI. Waduh, luar biasa. Duduk bersembang di podcast TVRI. Kali ini kita nak cakap-cakap tentang Abang, perjalanan Abang mulai karir, dari usia berapa, terus bisa berada di dunia dunia menarik, dunia persuaraan, voice over. Voice over pun belajar masih. Semua belajar. Ini saya pun juga belajar nih Bang. Duduk di Bersembang kali ini nih Bang. Saya sebenarnya ada agak insecure nih duduk sebelah Asa. Saya yang seharusnya insecure Bang, duduk dekat Abang yang lagi udah multi Karena talent. Asa ini kalau tak salah saya dia salah satu presenter dari Sumatera Barat juga ya. Iya, Abang tahu ya? Coba belajar. Nah itu makanya Asa karena dari Sumatera Baratnya, Asa tak pandai. Asa sekarang tinggal di Tanah Melayu di Tanjung Pinang, udah hampir 3 tahun. Jadi duduk sama Abang nih tiba-tiba pengen, mana tahu nih pulang dari sini udah bisa nih cakap Melayu kan Bang. Kalau diketuk si batang kayu, nampaknya ia patah merekah. Kalau duduk di Tanah Melayu, insya Allah hidup mendapat berkah. Amin. Tanah lain pun tetap berkah juga. Melayu, ya, memang. Tanah Melayu ini luar biasa Bang ya. Iya, penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan cinta kasih. Karena orang Melayu biasanya lebih berhalus budi bahasa. Betul. Jadi kalau berkasa bahasa itu mungkin Melayu, tapi mungkin belum mendalami kemelayuannya. Saya jadi bahasa Melayu ya. Tahu Bang, sambil belajar. Oke, saya izin menggunakan 2 bahasa ya, karena memang di mana-mana saya selalu menggunakan 2 bahasa. Sebenarnya ada 3 bahasa, 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Melayu, yang 3 bahasa kalbu. Nah, jadi kalau saya tak terjawab lagi, saya gunakan bahasa kalbu Ya. Jadi saya harus memahami Bang ya. Tapi kalau orang udah kenal sama Bang Al nih dah biasalah. Memang Abang udah biasa cakap Melayu, orang udah tahu lah Bang ya. Betul, aksen. Kan Tanjung Pinang memang kental dengan bahasa Melayu ya. Iya, tanpa lihat wajahnya pun anda tahu ya suara Bang Al nih. Kalau saya pakai lu gue kan nggak banget gitu ya. Luar biasa, nggak banget ya Bang ya. Nanti kalau saya pakai lu gue, kata orang macam nak tekoyak telinga ya. Luar biasa. Abang nih saking cintanya sama Tanah Melayu nih, lahir di Tanah Melayu Bang Lahir ya. di Tanah Melayu. Sampai sekarang pun di Tanah Melayu udah punya anak 2 comel-comel luar biasa Bang ya. Alhamdulillah. Nih, Asa Alhamdulillah. stalking
Instagram abang nih. Oh, nampaknya dia riset. Di-reset dulu. Karena masuk notif kan? Iya. Asal following you. Iya. Oh ya abang nih privat pula lagi Oke, di Instagramnya private. kan ditunggu-tunggu lah kan nih kapan lah di. Tapi kok udah di-accept kan? Udah dari aman-aman. konfirmasi. Jadi makanya bisa tahu kan. Ya, saya memang lahir di Tanah Melayu, di Tanjung Pinang, kecil di Tanah Melayu, sekolah di Tanah Melayu, kerja di Tanah Melayu, sampai sekarang masih di Tanah Melayu. Dan saya berazam, insya Allah saya tetap di Tanah Melayu. Insya Allah. Nah, kemana pun sama, hidup tergantung bagaimana kita menikmati, bagaimana kita bersyukur. Iya. Gitu. Terbukti abang sudah menikmati hidup, bangun tidur. Bangun tidur. Jadi abang yang ngatur waktu kan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya bang ya? Alhamdulillah. Oke, cerita sedikit lah bang, macam mana nih abang udah mulai untuk berkarir di dunia suara-suara yang. Oke, kita nak mulai dari mana? Kita nak mulai dari. Oke, kita coba mulai tarik jauh dulu. Oke. Jadi Kita sebenarnya, flashback ke belakang. kalau kita tarik ke belakang, yang membawa berkah bagi saya itu memang sebenarnya dunia perpantunan ya. Oke, Dunia betul. perpantunan, saya itu mengenal pantun tahun 99. Nah ini yang sebenarnya saya pernah berada di ruangan ini bercerita dengan yang sama walaupun di program yang berbeda ya. Betul. Nah jadi tahun 99 itu saya dipaksa, bahasa saya itu, atau saya dijebak di dalam jebakan yang benar. Ya, ada orang dijebak tapi di dalam Tersesat di jalan yang benar. Iya, Ya, saya tersesat di jalan yang benar. Jadi saya diikutkan pantun, juara perlombaan pantun, itu kelas 3 SD saya ingat, dan saya tidak tahu pantun, apa itu pantun. Siapa yang mengajarkan saya pantun? Almarhum Allah yarham ibunda saya, mak saya kalau kata orang mulai biasa. cakap. Dan mak saya pun sebenarnya bukan pemantun. Tapi tak tahu macam mana, mungkin Allah bagi peluang. Ya. Nah, mulai detik itu saya mengenal pantun dan saya jatuh cinta sampai detik ini. Aduh, luar Cinta biasa. yang Jadi, tak hilang. Cinta yang tak hilang sampai sekarang bang ya. Alhamdulillah. Jadi, Insya Allah till nanti saya tak ada, mungkin ada warisnya lagi bang ada. ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sama siapa nih? Sama si kecil-kecil bang ya? Yang si comel-comel lah. Jadi udah betul. pandai berpantun di si kecil. Mulai-mulai. Atau di rumah abang komunikasinya dengan pantun. Tidak juga, lambat nanti. Tiba-tiba masuk rumah gitu kan pantun langsung. Baru nanti lama nak buka kunci ya. Lama Jadi nggak begitu. duduk. Jadi saya ikut pertandingan sana, pertandingan sini, dan titik awal kalau bicara tentang tarik suara itu pertama kali saya di tahun 2006. Ya. Itu saya pertamanya SMA. Saya ingat sekali SMA. Saya ditunjuk tiba-tiba dulu acara-acara kampung lah. Betul. Acara kampung dan ya MC ya kata orang, Master of Ceremony atau pembawa acara kalau kata orang kampung. Itu titik awal. Dan lagi-lagi saya jatuh cinta. Waduh, Nah, jadi udah mulai mungkin dari kelas 3 SD bang ya? kalau pantun ya kelas 3 SD, tapi kalau MC itu kelas 1 SMA saya ingatnya. Kelas 1 SMA itu tahun 2006. Setelah itu sama saya kembali jatuh cinta dengan dunia itu. Karena mungkin saya hobi membebel mungkin. Jadi saya suka berkomunikasi Iya. segala macam. Bahkan sampai detik ini saya aktif untuk bagaimana dunia public speaking. Dunia public speaking itu kita dalami gitu sampai ke situ. Mungkin karena cinta itu tadi ya. Betul. Makanya Iya. perjalanannya sampai detik ini. Sampai detik ini ya bang. Jadi hobi yang berbayar luar biasa bang ya. Ini Alhamdulillah. susah dicari nih bang ya. Mungkin kalau Tergantung niat apalagi sebenarnya. kayak sekarang abang nih, orang mungkin susahnya cari kerja, tapi abang menciptakan juga peluang kerja dengan Alhamdulillah. hobi abang tadi seperti itu. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang peluang, Iya. peluang itu selain didapat, seharusnya peluang itu bisa diciptakan. Betul. Gitu. Karena kalau kita bicara peluang banyak sekali, gitu. Kalau bahasa kerennya kan passion. Iya. Passion kita tuh di mana gitu. Kalau passionnya kita bercakap, nah ini dunia public speaking banyak sekali. Mulai paling simpel adalah moderator, saya ulang, yang paling simpel kan MC. Mau MC apa saja bisa kan? Nah itu paling simpel. Nextnya lagi kan dunia public speaking itu kalau kita hobi bicara, ada moderator, Betul. ada banyak sekali lah ya, presenter itu kan Iya, dunia betul. public speaking, host segala macam gitu. Termasuk outbound trainer itu harus menguasai public speaking yang baik. Betul, Gitu. jadi Banyak. intinya komunikasi bang ya. Ya. Nah ini berarti kalau abang sendiri kan udah menggeluti itu dari kecil nih bang, dari kecil udah memang hobi. Ya, kalau Awal pantun ya, mula-mula kelas 3 pantun, SD. MC juga kan bang, sampai sekarang juga udah jadi
luar biasa udah jadi entrepreneur yang menggeluti dunia itu seperti itu. Ya. Kalau saya kan jatuh cintanya dunia MC itu sampai ketarik ke sini kan saya juga pernah jadi presenter TV, Iya segala macam, betul. termasuk broadcaster. Kenal semua orang yang nontonnya pasti kenal lah nih. Insya Allah lah ya. Jadi, nah sekarang kita jatuh cintanya kemarin. Kalau Iya. saya di tahun 2006 lebih kurang kelas 1 SMA. Bagaimana dengan NASA? Oke, teman-teman semua, ini dia Bang Al, kasih pantun lagi Bang. Aduh, ini katanya kalaulah memang banyak batang cendana, rupa jatuh tergolek-golek, dia mau bertanya tapi tak mau ditanya balik. Aduh, nanti tanyanya Bang. Udah off kamera kan? Oke. Nah, begitulah kisahnya menurut saya. Jadi kalau kita tadi bicara peluang, Iya. karena kan peluang itu saya bilang bisa diciptakan kok, Betul. tidak hanya harus menunggu ya. Betul. Karena peluang yang ditunggu hanya lewat satu kali. Tapi peluang yang kita ciptakan, gagal ciptakan lagi, gagal ciptakan lagi. Kita belajar dari salah satu produk yang kakek tua, tahu ya? Kakek tua itu peluang dia ciptakan 900 sekian kalau saya nggak salah membaca filosofisnya. Ya. Nah, artinya bukan hanya satu peluang yang dia buat dia ciptakan. Tapi ada peluang-peluang. Sampai 900-an. Betul. Baru sekarang kita semua orang tahu mau makan ayam goreng ke kakek tua gitu kan. Luar Nggak boleh biasa. sebut merek kan, karena nggak sponsor. Iya. Nah, nih Bang, ini kan untuk bercerita peluang nih, untuk bisa bertahan ini kan berarti udah jauh lama, udah berapa tahun yang lalu Abang bisa ada di situ dan bertahan di situ. Apalagi sekarang juga udah banyak sekali orang-orang yang mungkin menggeluti dunia MC seperti itu, atau pantun ada juga yang lain nih seperti itu Banyak. Bang. Banyak kan, apalagi di tanah Melayu nih kan, pantun Iya. Melayu ya Bang ya, selain Abang, tapi ya Abang cukup terkenal lah. Nah, Belum lah, masih belajar tetap. Belajar. Masih banyak senior saya. sangat terkenal. Aduh. Masih banyak senior saya, mahaguru saya. Kalau saya ini termasuk generasi 5 namanya. Karena generasi pertamanya itu ada di Toali dan ke atas, Iya. terus di bawahnya ada Ayah Tamrin dan terusnya. Ada Ayah Musa dulu, Ayah Musa, Ayah Tamrin, Pak Saparilis, dan guru-guru kami. Baru saya ini termasuk di generasi kelima. Kalau kita menyebut dalam dunia perpantunan Tanjung Pinang itu, saya dan kawan-kawan yang sebaya itu berada di generasi kelima. Nah ini susah tak sih Bang berpantunnya? Apalagi kan kayak macam Abang cakap tadi pertama, pantun-pantun tuh kan udah tiba-tiba ada jadi kepala Abang gitu ya. Jadi si kepalamu dipantun itu semua. Sebenarnya kalau dibilang susah, adakah setiap bayi yang lahir langsung berlari? Jawabannya Tidak. tidak. Oke, jadi artinya menurut bayi berlari itu susah untuk bayi 1 bulan. Tapi dia akan belajar untuk bangkit, duduk, merangkak, berdiri, jalan, dan berlari. Jadi semua itu kan butuh proses. Pasti tidak ada yang tiba-tiba bayi lahir bisa pantun, kan tak mungkin. Semua itu butuh proses. Iya. Tapi bagaimana bisa menjadi lancar? Itu juga proses. Kalau kata orang Melayu, bisa ala biasa. Gitu. Iya. Kayak Asa kan sekarang bisa ngobrol gampang, terus Belajar lah, Bang. mengeluarkan kata-kata untuk komunikasi, bahkan dalam podcast ini juga ada prosesnya. Betul. Mungkin dulu tergagap-gagap sama kamera Sama gitu kan. sekarang masih tegak juga, apalagi dengan Abang pula Masya Allah. tamunya. Aduh luar biasa. Ya, jadi semua itu proses. Jadi kalau orang bilang, tapi tak bisa lah sehebat abang, saya bukan hebat-hebat sangat juga. Gak ada ngeblank juga gitu ya. Teman ya itu ada prosesnya. Sama dengan besi yang ditempah. Besi itu ditempah tidak jadi parang langsung kan, atau jadi pisau. Ditempah dulu, dibuat parang, diasah baru digunakan. Kalau dia tidak digunakan maka dia akan karat dan tumpul. Iya, betul. Sama dengan ilmu pantun. Semua hal, tidak hanya pantun ya. Jadi memang harus dibiasakan Bang ya. Betul. Kadang saya menyebut diri saya aja seperti orang gila. Maksudnya gila gini. Bahkan untuk suatu acara atau Iya. kan mungkin Asa tahu juga, saya sering ngisi orang nikah segala macam Iya, serah iya. terima. Itu di jalan saya ulang-ulang kaji. Karena ada tata bahanan bahasa pantun itu yang tidak boleh sembarangan. Gitu. Terus kalau saya lagi di jalan mungkin ada orang yang bernyanyi kalau saya berpantun. Iya, pasti ya lihat Bang yang ya, listrik. lagi nyetir sendiri Ya. berpantun ya Bang ya. Itu selain saya merasa, jadi pantun itu membawa berkah juga bagi saya. Begitu kita terus mengolah, otak kita kan bekerja. Betul. Artinya saraf-saraf baik gitu. Iya. Ketimbang kita diam segala macam. Bahkan kan penelitian di Inggris menyatakan ketika kita nyetir itu baiknya mendengar musik sambil bernyanyi kecil. Nah kalau saya sambil berpantun. Untuk mengolah otak ya Bang ya. Mengolah otak dan konsentrasi yang tinggi. Itu bagus. Bagi saya itu berkah. Jadi kalau bilang terus supaya bisa lancar Bang, ya proses. Proses, tidak ada kata-kata lain. Iyalah, untuk Abang sampai di tahap sekarang ini kan juga ini udah jauh. Proses. Berapa belas tahun yang lalu Abang Kalau memulai itu. 99 berarti lebih kurang berapa tahun? 24 tahun. Nah kan, Sayanya ya maksudnya ya.
24 Iya tahun. betul. Ya kan abang kan udah mulai warisan itu kan udah turun temurun dari keluarga abang, dari almarhumah ibu ya bang ya. Ibu. Nah, cuman kan keluarga saya tidak ada yang pemantul. Nah itu memang diajarkan ibu secara langsung Itu atau? diajarkan langsung. Saya tak tahu waktu itu dia dapat ilham dari mana, dia dapat ilmu dari mana, kita tak tahu. Kebetulan ibu juga tak ada, saya tak pernah tanyakan itu juga. Dan menurut saya itulah berkahnya. Iya. Berkah saya bisa ke situ ya. Betul. Jadi kadang ada yang bertanya gini, pantun itu adalah bakat. Saya bilang I don't think so. Saya bilang saya tak setuju dengan itu. Okay, So why? keren pula I don't think so. Ya. Saya kalau udah serius begitu. Okay. Nggak, maksudnya saya tak setuju dengan itu. I don't agree lah. Maksudnya semua itu ada proses. Kalau saya menilainya bukan bakat, tapi lebih ke minat. Kalau orang minat, dia akan pelajari hal itu dan akan ditekuni. Tapi kalau orang bakat dan tidak minat, dia suka, misalnya dia suka, dia pasti akan jalani. Iya. Gitu. Tapi kalau dia tidak suka, pasti dia tidak akan jalani. Gitu. Parang itu untuk parang tajam, untuk menebas, untuk dipotong pohon segala macam. Tapi kalau dia tidak suka, pasti akan karat kan. Tak terpakai. Dan tidak dipakai lagi. Ya, tapi dia yang jumpa pisau karat atau parang karat, dia suka menggunakan itu, entah itu untuk membersihkan rumput segala macam, itu akan tajam. Betul. Itu. Jadi menurut saya bukan bakat, minat. Perjalanan abang berarti ini udah dimulai bersama istri ya bang ya? Iya, kalau Kemana-mana bang bawa istri. tidak selalu. Jangan terlalu naif. Baik-baik lah, Gini. Asal jangan direct penonton untuk wah Bang Al ini baik sekali. Gitu. Asal udah baik-baik lah kan, sebenarnya abang sendiri yang membongkar. Tapi kan memang di depan kamera tidak harus selalu yang baik-baik kan. Iya betul. Nah Iya. di podcast ini lah dibongkar yang tidak baik. Dibongkar yang tidak baik. Enggak lah. Tidak selalu. Tidak selalu. Misalnya kebetulan saya ada event organizer. Iya. Itu setiap kegiatan kadang-kadang pindah-pindah. Bisa jadi di luar kota kalau Betul. bahasa kerennya lah ya. Iya. Saya di Batam, bahkan di tempat lain. Saya tinggal walaupun istri ikut. Kalau istri ikut tidak saya pedulikan. Itu sisi buruknya Betul. saya. Jadi kalau sisi buruknya saya itu ketika saya ada event, saya punya pekerjaan, jangankan istri, anak pun saya tak peduli. Kenapa? Bagi saya profesional penting. Betul. Makanya kalau istri mau ikut dunia pas saya kerja segala macam, cukup dia paham, dan kalau dia ikut juga resikonya dia tidak pedulikan. Tapi wanita ini kan berbeda kan? Iya betul. Iya. Aduh. Kalau Dia yang buat masalah, kita yang salah gitu, dan kita yang minta maaf. Padahal udah dikasih tahu bang ya, tapi tetap ngeyel mau ikut ya sampai Tapi itu situ. tidak nanti. berlaku sama saya. saya Ngambek termasuk gitu kan orang sampai yang- situ. Saya cukup orang keras kepala untuk itu. Aduh, luar biasa profesional ya bang ya. Ya, Betul. sebenarnya bicara profesional ya. Iya. Ini berarti kalau abang menggeluti dunia IO ini udah berapa lama nih bang? Kalau jadi gini, kalau mungkin kita bisa sharing dikit ya Iya. tentang bisnis ecek-ecek kami lah. Betul. Bisnis ecek-ecek kami itu bergerak di bidang jasa. Ya betul. Bisnis hangkate lah bang. Oke lah. Ecek. Whatever lah, apapun itu, yang jelas kami masih tahap belajar. Kami outbound provider dulu, outbound provider, baru di event organizer. Jadi outbound provider itu, saya mengenal outbound itu di tahun 2008. 2008 udah lama juga saat dong, itu, ya saat itu saya SMA, tapi itu baru mengenal ya, bukan jadi trainer. Setelah itu 2010 saya bergabung sama salah satu tim yang kita tidak bisa melupakan kacang tidak bisa melupakan kulitnya gitu ya. Saya bergabung bersama Blue Corner namanya. Itu tim pertama yang saya bergabung. Setelah itu saya berkembang, kemudian saya jadi trainer. Di 2012 itu kita berdiri sendiri. Nah, waktu itu namanya belum Hangkate, masih no name. 2013 setelah Hangkate ada, muncullah Hangkate Outbound Provider. Setelah Hangkatenya muncul. Hangkatenya muncul ya bang ya. Betul. Jadi muncul hangkate yang lain. Lahirlah hangkate yang lain. Kalau kata orang Malaysia terlanjur famous kan. Terlanjur famous, jadi lah terlanjur jadi pakai aja lah ya bang ya. Nah itu. Setelah itu 2013 sudah kita berjalan. Event organizer-nya muncul di tahun 2015. Oh, 2015 berarti udah ada. 2015 sudah muncul itu sebagai event organizer. Makanya nanti kalau ketemu kami ada brand, ada logo kami di belakang, itu tulisannya Hangkate Outbound Provider and Event Organizer. Tidak Hangkate Event Organizer. Kan Oh gitu jadi ya. memang selalu dipakai sepaket kalimat itu Karena bang ya? kita menghargai filosofis ataupun sejarah adanya kita ya. Awal mulanya. Betul. Jadi sering tuh orang bilang, ini logonya terbalik nih, Al katanya. Iya. Harusnya ini eventnya di depan. Ya, kita jelaskan. Filosofisnya kita dari outbound dulu, baru kita bergerak menjadi event organizer. Kan kita tidak bisa, kalau kata Bung Karno, jas merah.
jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan sekali melupakan sejarah. Itu kan belajar dari sejarah ya. Sejarah berdirinya Betul. CV kita itu. Oke, kenapa Bang memilih itu Bang? Event organizer yang dimulai dari outbound dulu. Apakah memang hobi Karena Abang? memang Allah gerakkan di situ. Iya, betul Awalnya sih. di situ, betul. Namun setelah itu ya namanya manusia kan terus belajar kan. Belajar, ada peluang. Tadi saya bilang ada peluang kita ciptakan. Gitu. Why? Kenapa orang bisa kita tidak? Gitu. Awal mula Bang sama siapa? Apakah sama kawan, Untuk sama event organizer? istri? Iya, mulai. Untuk event organizer saya bisa dibilang otodidak. Jadi tidak, ya bukannya kita sombong ya atau jumawa, tapi memang itu saya belajar secara otodidak, melihat. Sekarang kan media belajar banyak sekali. Zaman dulu juga YouTube sudah ada kan, dan Betul. kita bisa lihat. Kebetulan apalagi kita MC itu kan relate. Betul. Nah, relate sama Mengatur semuanya juga Bang ya. Iya. Kalau bahasa keren anak-anak sekarang tuh relate lah ya. Ya, relate. Kalau bahasa umumnya berhubungan langsung kan. Betul. Jadi ya, why kenapa orang bisa kita tidak? Gitu. Aduh. Jangan berpikiran kalau bisa orang kenapa harus kita gitu. Itu kalau benda-benda susah kan. Iya. Kalau hal-hal sulit kenapa harus kita? Luar biasa. Jadi Abang udah menggeluti itu udah cukup lama juga. 2015 IO dibentuk. Ya. Sampai saat sekarang ini Bang ya. Lebih kurang hampir jalan 9 tahun lah ya. Waduh, Ya, luar biasa. dan kebetulan IO kami dan outbound kami itu berdiri ada legal ya, legal. Jadi kami di bawah CV. CV-nya juga CV Hangkate. CV Hangkate juga. Iya. Nama IO-nya juga IO Hangkate. Jadi CV-nya perusahaannya adalah CV Hangkate, main bisnisnya itu branding utamanya adalah Hangkate Outbound Provider and Event Organizer. Oke, udah sampai kemana aja nih Bang? Kalau terjauh sampai saat ini itu kami main adalah Singapura Malaysia, tapi dengan catatannya waktu itu bukan IO tapi lebih ke tour travel. Jadi kami main ya bawa tamu juga kayak Oke. gitu. Susah tak Bang? Maksudnya tuh menghandle ya kalau kayak orang-orang pergi tour itu kan banyak nih berkelompok seperti itu. Oke, kenapa tak tanya kenapa kami sampai terjun ke tour travel? Nah iya itulah Bang. Karena saya dulu hobi traveling. Jadi Iya alhamdulillah Allah kasih peluang saya ketika saya punya hobi, disitulah bangun bisnis gitu. Nah ternyata setelah saya sharing dengan banyak entrepreneur besar yang lebih jauh senior-senior kita yang hebat, itu memang bisnis yang baik yang dibangun dari passion dan hobi kita. Gitu. Jadi kita punya kecintaan terhadap itu. Jadi Abang suka tidak traveling dikawin gitu? paksa dia. Iya kan? Tidak dikawin Betul. paksa, betul. Kalau bahasa kasarnya kan tidak dikawin paksa, yang tiba-tiba aku mau coba inilah, ternyata kita nggak punya ilmunya, Iya, betul. kita tak punya basicnya gitu. Nah biasanya hal-hal kayak gitu akan hancur dengan sendirinya. Iya, kembali lagi tadi relate Bang ya. Betul. Kalau relate lah. Iya, jadi- Kalau tour travel memang sebelum itu saya hobi jalan sana jalan sini, akhirnya dikembangkan sampai ke situ. Jadi dari hobi yang dikembangkan menjadi usaha dan itu yang udah membawa Abang juga keliling kemana-mana ya Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam hidup saya ini beli tiket pesawat sendiri itu baru 1 kali. Iya. Yes. Waduh luar biasa. Padahal saya tengok di Instagram ini udah kemana-mana nih. Berarti ini aduh. Ya, ini bukan ini, kita coba sharing ya. Iya, oke, Jadi oke, itulah ketika kita punya hobi, kita kembangkan, dan saya bilang tadi menciptakan peluang. Saya membeli tiket pesawat itu seumur hidup saya adalah pas ke Jakarta kemarin. Yang kita lihat mungkin asal tengok kami ke Turki, ke Iya. umroh. Kebetulan itu kami diberi rezeki suami istri berangkat umroh lewat Jakarta. Lewat Jakarta, itulah pertama kali dalam hidup saya beli tiket pesawat sendiri. Luar biasa, Selebihnya Masya Allah. dibayar klien. Oke, udah Ya, sampai gitu. kemana aja Bang tour travel? Tour travel kalau kita kan lebih ke luar negeri ya, karena Tanjung Pinang, Batam ini kan jualnya Singapura, Malaysia, Thailand. Malaysia. Alhamdulillah paling jauh itu Thailand. Oke, kalau sejauh itu bawa anak istri nggak sih Bang? Anak istri belum pernah. Jadi saya kalau misalnya bawa tour, sama balik lagi, kalau saya project, kegiatan, saya tidak pernah bawa istri ataupun anak gitu. Nah, tapi kalau anak-anak sudah sampai belum sana? Alhamdulillah sudah. Jadi bawa family jalan time. juga Bang ya? Family time. Waduh, jadi family time juga ternyata Bang ya? Jadi Ada terbayar, masanya. jadi terbayar ketika tidak dihiraukan saat ada job, Iya. IO, fokus dengan itu tersebut tapi terbayar. Ada Benar. family time Jadi juga, saya quality time coba. bersama keluarga juga Bang ya? Saya ajarkan anak-anak kan masih kecil, tapi Iya, ya betul. kita ajarkan bahwa ada waktu ayahnya kerja, ada Betul. waktu ayahnya itu memang untuk mereka gitu. Jadi ya mau nggak mau ya, namanya hidup kan kita harus memilih kan. Iya, nanti dia juga akan mencontoh. Panggilnya apa nih Bang? Siapa? Ayah. Oh, ayah panggilnya Oh, ya? anak-anak panggil Iya. saya ayah. Oh ayah, ayah Oke. dan bunda. Tapi anak-anak udah bisa komplain, karena anak saya walaupun 4 tahun dan Yang besar 4 tahun ya Bang ya? yang kecil 4 tahun, Oh. yang besar hampir 6 tahun.
Hampir 6 tahun. Mereka sudah ngerti karena memang ayah bundanya kan kerja. Istri saya kebetulan kerja Iya, oke. juga. Ya kalau ayah dia sudahlah mengaruk kemana-mana kan. Iya. Jadi kalau abang ada acara nih, itu paling lama abang tak pulang berapa hari nih? Tergantung. Kalau event di luar bisa jadi 3-4 hari. Oke. Atau kemarin eventnya tidak di luar tapi di Lagoy, kebetulan ada big project. Ya big project kalau untuk skala kami, tapi untuk Big orang pasti itu kecil lah ya. Itu bisa 5 hari kemarin tidak pulang, padahal cuma di Lagoy Pinang gitu. Karena itu tadi balik lagi, saya kalau udah ada kegiatan, Iya, betul. saya fokus kegiatan itu. Gitu. Anak-anak paling video call gitu. Iya sih. Gitu. Nanti kalau udah selesai kerjaan, baru anak-anak saya bawa. Misalnya nih, ayah kemarin ke sana, ya udah ayo kita ke sana. Gitu. Betul, karena memang seperti kan yang katakan punya abang juga, jadi abang harus fokus di situ karena memang kan dilihat dari situ pelayanan segala macam servis dan lain sebagainya juga kan konsumen bisa kembali lagi ke kita kan karena servis dari kita seperti Betul. itu bang ya, apa yang kita berikan kepada mereka kan. Karena memang harus fokus kan. Harus fokus, Karena betul, kita betul. dibayar Iya. gitu. Kita dibayar secara profesional, ya kita harus melayani mereka dengan profesional gitu. Ibaratnya kalau bahasa kasarnya kami bayar CV Hangkate bukan untuk CV Hangkate melayani anak istrinya gitu loh. Iya, iya. Ibaratnya bahasanya lah ya. Betul. Kayak gitu kan. Jadi semuanya pekerjaan abang itu hobi abang semua berarti bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya bekerja dengan hobi. Semua bekerja dengan hobi luar biasa. Karena kebetulan saya hobi dengan dunia yang manajerial ya, yang bentuknya adalah mengatur jalan segala macam. Jadi Berapa banyak tim abang bang? kalau tim sayap, dengan tim sayap, kami ada tim inti dan tim sayap, Oke. itu 29 tim. Ya, tapi tim banyak inti juga. kita itu ada 18. Jadi kita untuk tim sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan Oke. sesuai. Jadi request dari si konsumen ini ya. Jadi No, tidak. bukan request konsumen, tapi lebih ke kita proyeknya A nih, Oke. atau kegiatannya A. Jadi Kalau berapa project berapa mungkin tim bahas- nih yang diturunkan Ya, seperti itu ya betul. bang ya. Jadi tergantung Kalau project projectnya. mungkin terlalu sombong kali bahasanya. Maksudnya kegiatan A. Iya, betul. Ternyata butuhnya cuma handling 5 orang. Oke, cukup 5 orang. Yang lain waiting list gitu. Kalau Berarti- misalnya kegiatannya sekian harus butuh sekian orang ya udah. Tapi ketika kayak kemarin kami sama salah satu bank di Indonesia itu hampir luar biasa besar, maka 29 turun semua. Oke, karena Di full banyak tim. juga mereka ya bang yang harus dihandle ya. Betul. Karena kan balik lagi ada profesionalnya. Ada profesionalnya. Berarti Ada kurang lebih hitung-hitungannya ya. Ada hitung-hitungannya. berarti kurang lebih ada 29 bang ya. 29 tim. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Masuk asal dia 30. Aduh ya setelah ini ya, buat nanti CV-nya bang ya, lamaran ke CV Nggak salah. Hangkate. Kerja di CV kami kecil. Tak mungkin. Karena syarat yang paling utama untuk syarat bekerja atau bergabung, bukan bekerja lah, bergabung kita tidak punya karyawan, kita punya tim kerja. Nah, syarat bergabung di tim Hangkate itu tidak boleh waras. Betul. Tapi enak kayaknya bang kerja di Hangkate nih, kita kan jalan-jalan. Oh jadinya, belum kan? gabung, belum gabung. Nah, oh berarti berbeda kayaknya bang nih ya, kalau di CV kayak mana nih? Oh ya gini, ada orang yang mungkin bingung. Ketika saya mendirect suatu event, Iya. saya akan menjadi orang yang berbeda. Iya makanya, Itu pasti. makanya itu tadi saya tanya. Ini kayaknya abang kalau udah di Hangkate kayaknya agak beda nih. Kalau project udah jalan, kegiatan sudah jalan, pasti jadi berbeda. Iya, betul. Tapi kalau itu kerjaan udah selesai, kita menjadi orang yang biasa lagi. Karena setiap orang event organizer itu memang harus begitu. Iya. Karena kalau orang IO tidak serius dalam handling event, itu eventnya akan kacau. Iya, dan itu akan ikut kepada Betul. bawahan kita Ada juga bang ya. rules-nya, Iya, ada betul, rules-nya. betul, betul, Tapi boleh tanya ke tim saya, tim kami itu emang tidak boleh waras. Waras, Jadi- keluarin. Jadi ini semua bang ya. Agak sengit-sengit dulu. Jadi emang kita ini dia pandai nih. Pancing-pancing terus, Sasa. Pancing terus. Iya, suara iklan, suara apa lagi bang? Semua suara kayaknya bang bisa ya. Suara tidur. Suara Bisa kan? Tidur. suara iklan, suara. Kalau itu juga hobi, Sa. Jadi ya memang alhamdulillah sih saya hobi. Tapi itu kan harus ada warna suara sendiri nih bang. Nah itu memang abang latih-latih atau abang gimana itu bisa? Tadi abang kan bisa. sebenarnya media belajarnya banyak. Makanya ada bukan asal bukan orang pertama yang tanya itu. Bilang, kok abang sekolahnya itu ya? Tidak, sekolah saya malah nyimpang-nyimpang. Oke, kita coba sejarah Oke. sekolah saya ya. Saya SD biasa, SMP biasa, SMA kebetulan jurusan IPA. Jurusan IPA karena targetnya waktu itu adalah sekolah penerbangan. Tapi karena kita orang tak mampu, jujur aja saya berasal dari ekonomi lemah. Keluarga saya itu berasal dari ekonomi lemah.
Jadi sasaran saya adalah TNI AL. Waktu itu yang saya sasar adalah Puspenerbal, Pusat Penerbangan Angkatan Laut. Karena kan Oke. bisa jadi pilot di situ kan. Betul. Berarti cita-cita Bang pilot ya? Lebih tepatnya penerbang. Penerbang. Saya tak sebut pilot, tapi penerbang lebih Yang tepatnya. jelas terbang lah Bang ya? Sekarang Tapi alhamdulillah terbang sekarang juga. terbang juga, Bang, ya? Tapi terbang suaranya. Tak lah Iya. kan terbang juga kemana-mana ya Iya, Bang ya? setelah tes 3 kali tidak Oh sempat tes juga? sempat tes. Saya sempat tes 4 lah, Taruna 1 kali, 3-nya Bintara. Ternyata Allah tidak berkehendak saya jadi tentara gitu atau menjadi penerbang. Akhirnya saya kerja di salah satu perusahaan di umur 19 tahun. Mungkin tak bisa saya sebutkan perusahaannya karena ini program Sebagai TV. apa Bang? Sales. Sales. Saya jadi sales, ya bawa motor sana, bawa motor sini. Iya. Target saya waktu itu 5 tahun jadi supervisor. 2010 lah lebih dekatnya karena itu Desember sudah dekat dengan Januari. Jadi saya sales 2010 sampai 2013 awal. Nah, setelah 2013 awal itu saya alhamdulillah dapat jadi supervisor. Target saya 5 tahun tapi tercapai dalam waktu 3 tahun. Luar biasa. Supervisor, alhamdulillah. Tapi curangnya saya, nah ini kalau bicara curangnya, selama dalam rentang waktu saya jadi sales, saya juga jadi broadcaster di mungkin boleh lah Sampingan, kan? Bang, ya? Sampingan betul. Itu juga hobi. Tapi rata-rata memang orang yang bergelut di dunia broadcaster juga mereka jadikan awalnya itu sampingan Bang ya. Pasti mereka punya Iya. kerjaan awal Betul. dulu kan. Rata-rata orang tuh hobi ya. Iya, betul. Karena apalagi Tanjung Pinang ya mohon maaf kita buka aja Betul. Tanjung Pinang ini bicara media masih kecil betul. Betul. Tidak seperti kota besar atau Iya. Batam oke lah Batam sudah mulai bagus. Tanjung Pinang ya tahu Iya, sama tahu 1 betul. jamnya berapa gitu kan. Betul. Nah, akhirnya siaran di salah satu radio kita sebut aja lah ya karena Oke. radio juga udah mati sih. Iya. Waktu itu di Green FM. Oke. Nah, siaran itu juga sejarah akhirnya saya ditarik ke salah satu TV di Tanjung Pinang. Jadi waktu Abang di radio ini masih kerja nih? Jadi sales nih? Masih Radio kerja. juga? Saya di radio itu sampai 2014. Oke. Di Green FM. Nah, dari itulah berkahnya tadi masuk ke TV. Selama di TV kan programnya malam, tidak mempengaruhi Iya betul, jam kerja ya Bang. jam kerja. Akhirnya jadi supervisor sambil berjalan. Jadi kalau kawan-kawan mungkin nanti jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang manggil saya robot. Kenapa? Iya. Jadi kalau kawan-kawan dekat manggil saya robot. Oh gitu. Karena saya orang yang gila kerja. Bukan Oh, kerja nggak gila berhenti ya, gila kayak robot kerja. gitu, kan? Betul. Jadi Luar biasa. manggilnya robot karena menurut mereka tuh tak tahu capek ya. Gitu. Dari pagi saya bisa kerja dari pagi nanti terus sampai malam, saya balik tak balik itu jam 1 malam. Makanya bisa tercapai target 5 tahun bisa capai 3 tahun jadi supervisor ya Bang ya. Luar biasa. Setelah itu 2013 supervisor distributor, waktu itu distributor, ditarik 2014 akhir menjelang 2015 saya ditarik ke supervisor HO kalau kita bilang HO itu head office, Oke. lebih ke pabrik lah ya jatuhnya. 2 sampai 2018 saya dapat puncaknya adalah kepala cabang waktu itu, tapi saya reject, saya tolak karena berkaitan dengan keluarga, saya harus pindah area. Nah tadi saya bilang saya insya Allah akan terus berada di Tanjung Pinang. Tapi IO Abang udah buka di 2018 bukan? Waktu itu kita menanti bola. Ya, jadi sama outboundnya kan juga jalan. Betul. Jadi dalam hidup saya ini banyak benda yang double-double. Gitu. Iya. Nah, itu tadi kita kan kembali bagaimana kita mengatur waktu. Kapan outbound itu bisa? Minggu yang hari libur itu. Jadi sistemnya menunggu bola dan menyesuaikan timing waktu. Kalau misalnya kena di hari kerja kita ambil cuti. Gitu. Nah, begitu juga IO-nya segala macam. Tapi kan waktu itu masih tidak semasif sekarang lah ya. Kalau sekarang ini kan dah kita jemput bola, bukan nunggu bola lagi. Nah, terus 2018 saya putuskan ketika ditawarkan menjadi kacap harus ninggalkan anak istri di Tanjung Pinang, saya pindah ke suatu area. Tunggu, Abang putus nih. Abang nikah tahun berapa? Oh penting. Iya kan tiba-tiba udah ninggalkan anak istri aja kan. Saya 2016 itu tanggal 15 September 2016. 15 September Ya, kalau 2016. lupa nih, ini jebak nih, kalau saya tak terjawab istri saya nonton, ini macam mana nih? Saya nikah di umur 26. Iya. Itu juga target. Target saya nikah di umur 26 sampai 28. Alhamdulillah di 26 Tercapai, sudah Bang, ya? tercapai. Alhamdulillah. On target. Nah, saya potong sedikit. Jadi dalam hidup ini memang harus punya target. Betul. Nah, untuk kawan-kawan muda, everything what you want, you have to harus punya target. Harus ada target. Kalau kita nggak punya target, maka kita nggak tahu tujuannya kemana. Sekecil apapun itu Bang ya. Betul. Walaupun mau jalan ke pintu, kita harus target berapa lama kita sampai ke pintu. Betul. Gitu. Kalau Nak enggak, berlari kah, nak merangkak kah? gitu kan. Jadi kalau udah punya target, kita Iya. punya semangat gitu. Betul.
apapun itu, ini untuk anak-anak muda yang kalau kita ini udah mulai garis tua nih 30 ke atas sudah ini ya. Iya Bang ya. Jadi kenapa mungkin saya sampai titik ini kan tidak serta-merta jadi seperti ini. Betul. Orang sekarang bilang wah enak hangkate segala macam. betul. Bagi saya ini hal yang biasa karena saya sudah merasakan berbagai macam hal. Maka tadi saya bilang saya berasal dari keluarga yang ekonomi lemah. Saya sekolah itu pernah jadi loper koran. Dulu itu waktu SMP. Dari loper koran akhirnya saya jadi wartawan belia. Nah, kalau kita tarik jauh nih, jadi saya zaman SMP itu udah mulai kerja. Udah jadi wartawan, Betul. udah menghasilkan wartawan belia sendiri ya, Bang, namanya. ya? Dulu Wartawan ada belia. boleh sebut lah ya. Oke. Medianya ada Pos Metro, masih 4 lembar. Itu ada halaman Belia Bintan namanya. Nah, saya di awalnya lamaran jadi loper koran, tapi mungkin orang bisa lihat bagaimana anak kecil yang senang ngobrol. Iya, Ditanya, kamu pernah nulis? Karena saya hobi nulis dulu. Kalau sekarang tidak lagi. Jadi saya punya catatan, masih ada sampai sekarang saya simpan. Saya nulis cerpen, saya nulis pantun, puisi. Dilihat catatan saya itu. Wah, ini bisa katanya untuk wartawan belia. Akhirnya saya kerja di Pos Metro. Gitu beberapa bulan lah menjelang waktu itu UN, dulu kan UN ya bahasanya. Setelah itu stop. Di SMA saya kerja agak low sedikit. Kalau tadi keren kan, keren wartawan belia. Wartawan belia, Iya, keren. oke. Walaupun apa tidak juga gitu. Nah, ketika SMA saya kebetulan aktif di beberapa organisasi di Paskibraka, juga kebetulan saya atlet Popnas 2007. Jangan lihat badan saya yang sekarang yang bongsor, perutnya sudah ke depan, gue dulu six pack. Aduh, dulu six pack ya Bang ya? Dulu six pack. 2007 itu Popnas ya di Jakarta. Tapi tahu pekerjaan saya apa? Kalau bahasa budak kampung, tangkap ketam. Tangkap ketam. Apa? Binto. Binto atau binto? Tak tahu binto. Tak tahu binto, Silakan Sam. Google. Yang intinya tangkap ketam lah. Tangkap ketam lah ya, Bang. Intinya bawa tangkap ketam lah. sampan, berdayung, Ya, berkayu, tangkap ambil ketam ketam, ada nanti dijual gitu Bang. ya, begitu. Sampai saya pernah mengalami satu ketika itu besok ujian, saya dulu kan orang belum ada senter LED ya. Ini kalau Iya, kita mau betul. cerita Iya, sedih betul. saya nih. Kita stop dulu sampai nikah tadi ya. Kita stop dulu karena kita harus tarik mundur nih Betul, supaya menjadi mungkin makanya saya sampai Pembelajaran, sekarang ya. risau kalau anak-anak sekarang itu banyak ngeluhnya. Gitu karena saya sudah pernah merasakan bagaimana sih hidup sulit gitu. Betul. Dan saya dulu almarhum ibu saya, bagi saya orang yang sangat bermarwah karena walaupun kita sulit dia tidak pernah menagadah tangan, kita berusaha. Di era 2000-an mungkin agak lucu di Tanjung Pinang terdengar ada orang yang makan ubi selama 5 hari dan keluarga kami alami itu. Nah, ini kalau cerita sedih nih. Betul. Tapi orang tua saya, emak saya itu mengajarkan memang dunia ini harus fight. Betul. Harus berusaha. Dan itu terbukti juga dilihat dari abang sekarang karena akan terlihat berbeda ketika anak yang dibesarkan mungkin memang udah dari enak dari dulu, Ya. apa saja yang diminta dia mendapatkannya Manja gitu kan, jatuhnya. manja. Nah berbeda dengan anak yang memang diajarkan memang bagaimana berusaha seperti itu. Contohnya bang sekarang gitu kan, karena kalau udah tahu susah dari dulu kita akan menghargai Betul. setiap prosesnya seperti itu kan Seperti bang. itu. Jadi semua hal itu butuh proses. Iya. Saya balik lagi cerita sedih saya itu, besok ujian, saya pakai sampan dulu kalau ini pakai aki. Akinya tidak ada aki gede, aki besar. Iya. Terus pakai sorot itu lampu mentol yang dipakaikan kabel. Jam 1 malam di jembatan 1 sekarang, yang sekarang panjang. Iya, Nah, di situ jadi malam saya baca buku. Jadi ini nangis saya kalau ceritain. Aduh, tak ada pula Karena ini tisu nih, Bang. momen di mana titik saya betul-betul Itu merasa, merasakan betul. gitu. Kalau makan ubi 5 hari bagi saya itu biasa lah gitu. Yang momen sedihnya gini, besok mau ujian dan saya masih tangkap ketam dan saya tidak pulang malam itu. Saya pasang kalau sampan itu namanya ciau. Kita pancang, pasangkan tali, ditambat lah ya. Ini karena ngomongnya sama orang Sumbar justru, jadi dia tak ngerti tempat-tempat yang ada di luar. Iya, tak pernah juga. Tapi tahu lah ya. Kan, tahu lah. Oke. Tahu. Kepiting lah kata bahasa Indonesia. Nah, asal besar di Tanah Melayu juga bang, asal Oke. besar di daerah Indragiri Hilir. Oke, cuman kan beda kultur Beda kan. kultur kita. Nah intinya gitu, saya di tengah dekat jembatan 1 itu jam 1 malam. Saya ingat sekali, saya baca buku, pakai sorot, saya udah mulai ngantuk. Buku Baca saya buku tutup. mau ujian nih bang ya besok Ya, ya. mau ujian kan besok ceritanya kan. Saya tutup buku, baru saya matikan lampu sorot saya, baru betul. Jadi kita kalau nelayan itu bisa dengar suara angin. Nah, suara angin itu kita tahu, ini angin barat, ini angin selatan, ini angin utara gitu. Tiba-tiba memang suara angin kuat dan itu saya yakin barat. Begitu barat, mungkin terlambat mendengar ya. Iya. Begitu saya cabut pancang ciau saya tadi, air langsung masuk.
Merinding saya ingat momen itu jam 1 malam. Air langsung masuk, sampan saya udah tak bisa lagi, karam. Iya. Karam, ya. Makanya saya bilang tadi itu momen di mana titik saya betul-betul merasakan hidup. Flashback lagi pasti mengingat Ya, momen oke, agak yang belinang. kejadian. Nah, air masuk, apa yang terjadi? Saya tak tahu ya, antara hidup dan mati. Waktu itu saya pakai training di dalam Oh, celana abang pendek. di dalam sampan itu bang ya? Iya, di sampan. Sampannya paling ukuran 3 meter, nggak nyampe, ya 3 Oh, meter lah. abang juga ikut Masuk, kebalik air juga? udah masuk. Buku Udah tak basah bisa. semuanya. Oh, kalau buku, wallahualam bishawab sekarang di mana posisinya? Aki dan segala macam tak tahu. Saya terjun, celana saya lepaskan, celana training, karena saya pakai, biasanya kalau ke laut itu pakai celana training, celana dalam, celana pendek. Satu panduan hidup saya itu waktu itu, maksudnya untuk saya hidup, saya lihat lampu di, mungkin orang kenal sekarang Pantai Suntuk. Sebenarnya sana ada lampu. Suntuk. Itulah saya berenang sampai ke Haji Ungar itu. Itu waktu itu baru bangun Perumnas. Pada saat jam 1 malam itu abang sendiri? Sendiri, saya sampai di tepi pantai itu, masuk, masih ingat sekali saya. Masih ingat sekali, itu rumah kosong yang masih baru dibangun. Terus belum ada jendela segala macam, gelap, minta ampun. Di situ ada asbes yang disusun. Iya. Saya tidur di atas asbes itu, asbesnya saya jadikan selimut. Aduh. Oke, saya bilang tadi momen ini momen yang ini pertama kali saya buka di. Betul. Saya juga ikut merasakan berada di momen tersebut rasanya. Ya, makanya tadi agak belinang saya kalau ingat itu. Betul bang. Jadi itu ini pertama kali saya buka. Saya podcast di mana-mana tak pernah saya buka. Ini pertama kali di Besembang ini ya, Aduh, podcast luar TVRI. Saya selimut pakai, bayangkanlah pakai asbes supaya anginnya begitu kuat. Udah sampai pagi itu kayaknya menjelang pagi itu kayak setahun 2 tahun udah saya nunggu gitu ya, karena hujan Iya, deras, angin kencang. Begitu matahari muncul, saya turun ke pantainya Haji Ungar itu, baru kelihatan sampan saya udah pecah depannya. Jadi kan sampan itu kan ujungnya begini, Iya. depannya pecah. Dihancur semua bang ya? Hancur. Dan alhamdulillahnya ciau segala macam itu hanyut ke samping. Oke. Nah, saya pulang. Masih bisa digunakan? Betul. Saya pulang dengan sampan pecah, cuma masih bisa didayung. Rumah saya itu di belakang sisi mall. Jadi berdayung tuh menyeberang lagi. Nah, mama saya nangis-nangis. Dia, ya namanya orang tua kan, dia ingat malam itu hujan, ribut. Dulu mana ada handphone. Iya. Tidak ada kayak bukan sekarang. Datangi juga nggak mungkin. Bisa. Hujan deras, angin ribut. Menangis ibu saya. Dia takut anaknya ya namanya. Kenapa-napa, iya betul. Itu titik. Ya saya bilang kalau sekarang banyak ngeluh, perbanyak bersyukur lah. Betul. Apalagi Sekali berada saya di sudah posisi. sampai pada titik itu. Iya betul. Oke, balik lagi ke 2016. Oke ya? Oke, tadi saya bilang ya semuanya kita yang buat peluang, kita perbaiki hidup kita gitu. Ini pertama kali nih. Luar biasa, makanya jadi terhenting mendengar cerita bang. Iya, Oke, itu berarti sejarah banyak hidup. pengalaman yang mengajarkan abang juga bang ya. Betul. Berada di titik sekarang ini, karena memang ketika kita berada kayak abang berada di momen banyak pengorbanan yang seperti itu, bisa dibilang serba tidak ada atau susah, dan apa-apa memang harus diusahakan seperti itu. Dan pada saat sekarang ini abang bertemu banyak orang pun akan lebih menghargai ya kan bang? Dan satu, menghargai dan kita sangat bersyukur. Betul. Jadi hidup ini memang karena saya pernah berada di titik terendah hidup, bukan pernah berada, saya berada dari bawah dan mulai naik, maka saya betul-betul merasakan bagaimana orang-orang yang ada di bawah. Gitu. Dan balik lagi setelah SMA, saya juga tidak serta-merta tadi langsung kerja di perusahaan. Iya. Saya pernah jadi tukang galon selama 1 tahun 2 bulan. Oh, Ya, tukang kita sebut galon. saja Natur Kuah. Oh. Boleh tanya ke sana. Oke. Karena waktu itu kan gila-gila yang mau jadi tentara ya, bukan tentara gila ya, gila-gila mau jadi tentara. Kira-kira menjadi tentara. 1 tahun 2 bulan saya kerja di tukang galon, ngebut-ngebut, tahu ya tukang galon kayak apa ya. Jadi saya tak pernah, saya sampai detik ini tidak berani marah kalau ada tukang galon ngebut. Karena Ya. aku juga dulu kayak gitu. I have a reason. Saya punya alasan. Iya betul. Kenapa tukang galon itu harus ngebut? Kenapa bang? Karena berat memang. Oh, jadi kalau dibawa lambat pelan, tidak seimbang. dia tidak seimbang, betul. Oke. Dia akan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tapi kalau kita ngebut dia lurus. Kecuali kalau kosong ya, kalau kosong itu ya tebiat membawa galonnya aja. Betul. Oh, jadi itu ya bang alasan kenapa tukang galon ngebut. Baru tahu ya? Baru tahu dari abang. Ada Pak Eda undang saya ya. Tahu kenapa Tahu tukang jadi galon kan harus mana ngebut. tahu kan saya di jalan ada tukang galon lagi ngebut, nanti kan saya marahi, tak mungkin pula. Tapi gitu tetap kan. tetap hati-hati ya. Saya tidak rekomendasikan itu. Itu yang saya alami ya. Oke. Ya, jadi sebelum masuk tukang galon ada satu momen yang buat ibu saya nangis juga. Saya waktu itu izin keluar ke almarhum ibu. Saya ingat itu saya izin keluar jam 9 malam. Ibu saya tanya mau kemana, saya tidak kasih tahu.
Ini tapi tidak seberat yang tadi ya. Iya, iya. Tahu kuli panggul? Kuli panggul tahu? Iya, Buruh. buruh ya. Tapi buruhnya ini ngangkat kayu. Oke, Kayu tahu. roti, kayu yang basah-basah segala macam itu di jam 2 sampai subuh. Dan abang melakukan itu Iya. Di umur 18 tahun. tanpa sepengetahuan ibu? Tanpa sepengetahuan ibu. Ini di belakang dia tahu ya kayu basah kayak Iya, apa. iya, betul. Yang umur 18 semana sih gitu. Yang diantara orang-orang tua yang jatuh di dalam kapal, kan dia di dalam kapal kayu gitu kan. Tahu berapa bayarannya? 30.000 rupiah. Itu saya ingat penghasilan setelah saya sekolah, Iya. selesai penghasilan pertama saya selain yang tadi cari ketam, yang pekerjaan lainnya itu 30.000 rupiah. Besoknya saya kasih mama saya Akhirnya baliknya pagi. Dia Tanyalah tanya, ya duit dari mana? beliau. Saya tak kasih tahu. Pokoknya ini halal, Mak. Besoknya ada orang yang ngasih tahu. Dia marah. Almarhum saya, kalau yang ini kan tahu, saya kebetulan ada asma. Iya. Dan itu turunan. Dia Oke. bilang jangan pernah lagi karena dia ya namanya orang tua ya. Betul. Sesusah-susahnya hidup pasti khawatir. Betul. Itulah yang pernah saya jalani. Berarti banyak sekali juga pekerjaan yang sudah abang geluti ya bang ya. Alhamdulillah. Hingga sampai saat sekarang ini Dan abang. pekerjaan yang sulit-sulit. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita bang ya. Iya, benar. Oh mungkin kita udah saling mengenal tapi melalui sosial media. Apalagi kayak abang kan siapa sih yang tak kenal abang meskipun belum Ya, pernah. tukang habiskan beras pengantin. Meskipun belum pernah ketemu abang tapi orang udah tahu lah nih, oh, abang Al nih. Tukang ngaruk lah pokoknya. Tukang ngaruk. Tukang ngaruk. Oke, akhirnya ini pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan next bertemu lagi, nextnya bisa bertemu lagi di Turki bang Amin, ya. ya Rabbal Alamin. Oke, salam sama keluarga bang ya. Sama-sama insyaallah. Sehat selalu. Sehat Insyaallah. selalu. Oke, ini udah tak tahu lah Sani, udah berapa lama ini. Tapi ini saya mau nanya bang. Tadi kan abang belum ada cerita nih. Abang tak ada proses kalau kata orang sekarang nih pacaran. Berarti Oke. tiba-tiba kenal sama istri langsung nikah. Penting dia bahas tentang jodoh ya. Tapi mungkin ini Orang bisa jadi banyak nih. tak tahu, orang banyak tak tahu cerita perjalanan abang tadi udah abang buka. Betul. Nah, orang Tapi tak mungkin poin pentingnya bukan masalah apa yang saya jalani ya. Iya betul. Kalau saya pernah pacaran enggak? Pernah. Bahkan saya setelah putus, saya tidak berharap menikah, tidak berharap pacaran lagi. Jadi waktu itu istri saya mungkin memang ya sudah di Allah qadarullah ya takdirnya. Siapapun yang saya ajak nikah dan mau saya nikahi. Termasuk istri ini kami kenal bulan November akhir. Oke. Di satu kegiatan dan ini adalah bukan kawan berantem, klien berantem. Jadi istri saya ini adalah klien IO kami. Yang banyak komplain. Lebih tepatnya kalau saya bilang tidak ada etika bisnis. Kenapa? Dia cek harga ketika kita sudah deal. Itu dalam dunia bisnis tak boleh. Oke. Misalnya Asa nih, Asa mau pakai IO kita. Oke. Kapan Asa boleh cek harga ke relasi kita, vendor kita? Ketika kita belum deal. Kalau Iya. kita udah deal, negosiasi lah dulu ya ya bang. negosiasi. Tapi ketika kita sudah deal dan itu terjadi, maka itu kita bilang nggak ada etika bisnisnya. Ya gitu. Tapi kecantol juga. Ya Berarti mungkin. suka yang ini ya bang ya. Suka yang agak-agak. Jadi ada komunikasi berjalan, komunikasi mulai dari pembayaran. Ya, Kebetulan intens komunikasi akhirnya bang ya. Betul. Waktu itu dia bendahara, akhirnya ada komunikasi. Entah macam mana ada kedekatan komunikasi. Saya bilang, saya nggak mau pacaran. Kalau mau, ayo nikah. Jawaban dia, kalau serius ketemu bapak. Saya ketemu bapak itu. Oh, oke. Ya, Jadi saya memang baru ketemu 2 kali. Itu pertama kami jalan, saya masih ingat sekali kami jalan itu ke Treasure Bay. Setelah itu yang kedua saya jemput pertama dia. kali jalan langsung ke Treasure Bay ya, ngeri. Janganlah begitu. Itulah yang Awal dikumpul-kumpul. jalan ke tepi laut aja lah. Waktu itu kan murah cuma 80.000. Ya, 80.000. Awal minum es ini aja kan, teh obeng kan. Nah itu pun tepi laut. gratis teh obeng juga kemarin. Ya setelah itu saya jemput dia kerja. Dia waktu itu kerja di salah satu klinik di Antam, di Kijang. Ketemu bapaknya bilang, kan kalian baru 2 kali ketemu. Iya. katanya. Oh, abang udah 2 kali sampaikan jalan. itu. saya Abang ingat udah kata- sampaikan itu waktu itu. Sudah. Oh, waktu pertama kali ketemu sama bapaknya udah nyampaikan. Belum. Jadi kami niat itu. kan udah 2 kali jemput. Oke. Waktu dia bilang kayak gitu, saya nekat. Jadi dia tak tahu saya ke rumah dia. Saya ketemu bapaknya. Kata bapaknya kaget kan. Kata bapaknya, bukannya baru 2 kali jalan. Iya. Saya revisi, enggak Pak, 1 kalinya ngantar kerja. Terus kalau mau nikah,
Itu adalah momen, menurut saya, momen terbodoh saya bicara. Dengan Sehebat-hebatnya saya public speaking, menguasai ilmu public speaking, ya tapi sudah. ternyata Sudah di mana. Iya. Ketika itu apa yang saya bilang? Saya menikahi anak bapak karena lillahi ta'ala. Masya Allah. Itu sepanjang jalan, kebetulan waktu itu masih cuman bunyi Jadi motor. memikirkan alasan Bang ya? Memikirkan Tapi niatnya jawaban-jawaban. begitu sih. Saya tidak, waktu itu niatnya ketika sudah putus sama yang sebelumnya, saya niatkan saya ingin menikahi siapapun yang mau saya ajak nikah. Tanpa dasar cinta dan lain-lain. Tapi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya ternyata betul kan? Ternyata istri kan bawa berkah, bawa rezeki, anak-anak bawa rezeki gitu. Sampai ke detik ini. Saya bilang selain doa ibu saya mungkin ya, doa ibu tuh pasti, ya mungkin anak-anak istri yang bawa berkah. Gitu, bahwa kan berkah itu tidak hanya berbentuk uang ya. Sehat duduk sampai di sini kan juga berkah kan. Kata Muasa hari ini juga berkah. Gitu. Ya itu yang terjadi. Akhirnya bapaknya bilang, saya ingat sekali saya bilang, tapi Pak saya bukan pegawai, saya tidak punya seragam kerja. Jadi ditanyalah, apa kerja? Bilang, ada ditanya? Ya? Ada ditanyanya apa kerja gitu? Tidak, bapaknya tidak pernah tanya tentang kerja. Saya yang mengakui, tapi Pak saya bukan pegawai, saya tidak punya seragam kerja, saya hanya seorang penjual teh. Karena saya bekerja di salah satu perusahaan teh di Tanjung Pinang. Ya, jadi saya bilang saya hanya seorang penjual teh. Kata bapaknya, saya tak peduli anak kerja apa, yang penting bertanggung jawab. Aduh, terima kasih Bang udah berbagi ceritanya. Pertama sama Asa berarti ya? Berjalan ya. Oke, mengalir Bang ya? Mengalir. Saya mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat orang lain yang bagaimana kita nggak perlu ngeluh hidup ini. Saya alhamdulillah tidak pernah mengeluh untuk hidup yang sulit. Saya bersyukur Allah kasih, Allah menempa kita. Ya, menempa kita untuk jadi lebih baik ya. Tadi kayak saya bilang, kalau saya dilahirkan mungkin di tengah keluarga yang kaya, yang mampu, mungkin nggak seperti ini. Betul. Mungkin jangan-jangan jadi pecandu. Mungkin jangan-jangan whatever. Iya, betul. Ya, inilah lahirlah seorang Bang Al yang dikenal banyak orang di Kepulauan Riau, khususnya di Tanjung Pinang. Ternyata banyak cerita sedih di dalamnya. Ternyata banyak sedih di dalamnya hingga menjadi sosok yang luar biasa Bang ya. Semoga menginspirasi karena memang ini cerita-cerita yang kayak gini memang butuh perlu untuk diangkat dan diketahui oleh generasi-generasi muda kita yang sekarang banyak nongki-nongki entah di mana-mana, tak tahu ya Bang ya. Ya, apalagi salah satu nih yang tadi tuh jangan lupa pokoknya generasi Bepantun itu harus terus dikembangkan. Benar, Bang. harus ada regenerasi. Apa nih pesan-pesan Abang untuk generasi muda yang menonton kita podcast Duduk Bersembang kali ini, apa yang ingin Abang sampaikan nih? Yang pasti saya pengen sampaikan, kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Ciptakan peluang dirimu sendiri, jangan mengharapkan peluang dari orang lain. Karena di situ akan terbuka jalan. Karena kalau kita mengharapkan orang lain, pasti orang lain juga mengharapkan kita. Jadi kita saling berharap. Tidak ada sebuah kenyataan akhirnya kan. Asa harap saya harap Asa. Ternyata sama-sama nggak punya jalan. Sama nggak punya jalan. Tapi mari kita sama-sama ciptakan peluang. Betul. Jadi memang mulai dari diri sendiri Bang ya. Betul. Bahkan ya itu tadi, kita ciptakan peluang. Dasarnya dari mana? Mungkin orang kan bilang, iyalah Bang Al udah gampang hidupnya, udah kayak gitu enak tinggal ngomong. Tidak, ini sudah cerita banyak yang sudah saya lalui. Semua itu kita ciptakan peluangnya. Yang paling mudah adalah berdasarkan apa yang kita hobi, apa passion yang kita minati ya Bang ya. Oke, kita hobi tentang kuliner, ayo bikin kuliner. Kita hobi tentang fashion, dia bikin fashion, bikin jahit segala macam. Teman-teman saya banyak yang berhasil. Ada yang senang makeup jadi mua. Iya betul. Banyak kan. Ya, yang paling penting jangan menunda-nunda waktu Bang ya. Betul. Kalau udah menunda-nunda waktu, nanti orang udah maju duluan, kita masih mau mulai. Kalau masih udah sering terlalu banyak menunda mikir. waktu, nanti jadinya kayak lagu kan, kayak ikan dalam kolam. Ya salam. Ya salam, ya udah. Bukan ya salam, buat salam. Salam. Ya udahlah, karena udah di akhir juga nih Bang, makasih ceritanya. Sama-sama. Next nanti kita kulik lagi, ada waktu kita bisa duduk bareng lagi cerita Bang ya, karena memang banyak juga cerita inspiratif yang bisa diambil dari Abang ya. Ternyata begitulah sosok Bang Al yang luar biasa, penuh pengorbanan, jam 1 malam, karam di karam ya bahasanya. Karam akhirnya timbul kembali dengan sosok yang luar biasa. Ya mungkin tak semua orang bisa merasakan berselimut dengan asbes ya. Iya betul. Cuman Bang Al aja ya kayaknya. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur momen itu sampai detik ini. Mungkin kalau kemarin momennya takut sedih ya, tapi kalau sekarang saya sangat bersyukur. Alhamdulillah. Anak-anak udah tahu Bang ya, Abang pernah pakai selimut asbes? Belum. Mereka belum tahu karena belum ngerti. Belum ngerti juga, nanti diceritakan. Tapi cerita susah saya selalu bilang sama anak-anak. Dulu ayah
wah ini jangan dibuka lagi, panjang lagi nanti. Yang penting kayak saya ngajakin anak makan, saya bilang dulu ayah mau makan ayam bakar aja, misalnya ayam bakar di mana, atau makan jauh sekali makan kakek putih segala macam itu. Saya mau makan ayam bakar aja, tunggu selesai ujian nak. Ayah setahun sekali belum tentu bisa makan daging. Kalau sekarang anak-anak saya alhamdulillah. Jadi karena momen seperti itu diajarkan, mereka juga jadi tahu ya Bang ya. Saya pengen tidak saya, semudah itu betul, untuk bisa mendapatkannya. Oke lah Bang, terima kasih Bang. Terima kasih. Udah Asya. berbagi cerita sama Asa, sama pemirsa juga, sama teman-teman Duduk Sembang kali ini. Next nanti ada waktu kita cerita-cerita lagi Bang ya. Amin, insyaallah. Oke lah. Selalu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.